Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa berdiskusi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Angkatan 7 yang beranggotakan Siti Aisyah, Arin Wahyuni Tias, Claudia Nimas Kirana, Poppy Parpati, Anissa Indivaniarta, Bagas Nur Fauzi, Dedi Sopandi, dan saya Anissa Romadani sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi ini. Pada diskusi kali ini, kami mengusung tema Sistem Ketenagakerjaan dan Tantangannya dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Karawang. Kita semua tahu bahwa Kabupaten Karawang adalah raksasa industri di Indonesia. Namun, ironisnya, tantangan penyerapan tenaga kerja lokal masih menjadi PR bagi kita semua. Isu seperti skill mismatch, pengangguran, hingga masalah upah dan outsourcing masih sering kita dengar. Sebagai calon abdi negara, tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Melalui forum ini, mari kita bedah akar masalahnya dan rumuskan gagasan solutif sebagai bentuk kontribusi awal kita. Untuk memulai, saya persilahkan narasumber pertama, Teh Aisyah, untuk memberikan gambaran umum mengenai sistem ketenagakerjaan di Karawang. Silahkan kepada Teh Aisyah. Oke, terima kasih Teh Roma atas sambutannya. Baik rekan-rekan sekalian, seperti yang kita tahu bahwa Karawang ini dipenuhi oleh perusahaan multinasional dari berbagai sektor. Idealnya, sistem ketenagakerjaan kita ini menjadi jembatan antara industri dan juga tenaga kerja lokal. Tujuannya itu jelas, yakni untuk menyerap tenaga kerja lokal, menyediakan pekerja kompeten, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dan ujungnya itu pastinya adalah untuk mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, namun faktanya penyerapan tenaga kerja lokal kita ini masih belum optimal. Tingkat pengangguran masih tinggi dan banyak perusahaan yang merasa SDM lokal kita ini belum memenuhi kualifikasi yang mereka butuhkan, terutama soal keterampilan spesifik dan juga sertifikasi. Seperti itu dari saya, Teruma. Baik, terima kasih Teh Aisyah atas gambarannya. Sangat jelas bahwa ada kesenjangan antara harapan dan realita. Untuk memperdalam, saya persilahkan Teh Arin untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan utamanya. Silakan Teh. Baik, terima kasih Teh Roma. Saya melihat ada 4 tantangan utama. Yang pertama yaitu kompetensi tenaga kerja. Terjadi skill mismatch antara lulusan pendidikan kita dengan kebutuhan real industri. Pelatihan vokasi yang ada juga belum sepenuhnya berbasis standar industri. Yang kedua yaitu penyerapan tenaga kerja lokal. Ini adalah akibat dari poin pertama, karena daya saing yang dianggap kurang, banyak perusahaan lebih memilih tenaga kerja dari luar daerah. Yang ketiga, yaitu hubungan industrial. Isu klasik seperti UMK, praktik outsourcing, dan PHK massal masih sering memicu konflik dan ketidakpastian kerja. Dan yang terakhir, yaitu koordinasi. Sinergi atau link and match antara dunia pendidikan, pemerintah, dan industri masih lemah. Program pemerintah daerah seringkali belum sinkron dengan strategi rekrutmen perusahaan. Seperti itu. Baik, Teh. Tantangan yang dipaparkan Teh Arin sangat kompleks sekali. Selanjutnya untuk Teh Claudia, bisa tolong jelaskan apa dampak nyata dari semua tantangan ini bagi masyarakat dan bagi daerah kita. Terima Silakan, kasih, Teh. Teh Roma. Tentu saja dampaknya sangat terasa dan saling berkaitan satu sama lain. Yang paling jelas adalah tingginya angka pengangguran terbuka. Padahal kita di Karawang merupakan lumbung industri. Akibatnya potensi sumber daya manusia lokal di Karawang tidak termanfaatkan secara optimal karena banyaknya posisi diisi oleh pekerja dari luar. Ini kemudian yang memicu kesenjangan sosial dan ekonomi tentunya. Bisa timbul kecemburuan antara warga lokal dengan pekerja pendatang. Lebih lagi, isu ketenagakerjaan yang tak kunjung selesai ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Mereka merasa bahwa pemerintahan belum maksimal dalam melindungi hak tenaga kerja lokal. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Claudia. Ini adalah dampak serius yang tidak bisa kita abaikan.
Sebelum kita melangkah ke solusi, saya ingin membuka ruang tanggapan. Mungkin dari Teh Poppy, bagaimana pandangan Anda mengenai isu link and match yang tadi sudah disinggung oleh Teh Arin? Baik, terima kasih Teh Roma. Saya sangat setuju. Sebagai bagian dari generasi muda, saya melihat banyak teman-teman lulusan SMK di Karawang yang materinya sudah tidak relevan dengan teknologi di pabrik sekarang. Mereka belajar teori A, sementara industri sudah menerapkan teknologi C. Jadi ketika lulus, mereka tetap harus training dari nol dan kalah saing dengan kandidat dari luar yang mungkin sudah punya sertifikasi lebih modern. Seperti itu, Teh Roma. Baik, betul sekali. Ini masalah kurikulum yang harus adaptif ya, Teh. Selanjutnya, Teh Indi, bagaimana tanggapan Anda soal dampak sosial dan peran kita sebagai calon ASN? Baik, terima kasih Teh Romo untuk kesempatannya. Melihat dampak sosial yang dipaparkan oleh Mbak Claudia tadi, saya rasa ini alarm untuk kita semua ya. Sebagai CPNS, kita nanti akan berada di dalam sistem tersebut gitu. Peran kita bukan hanya sebagai pelaksana administrasi, tapi juga harus menjadi mata, telinga pemerintah di lapangan. Kita harus proaktif menjembatani komunikasi antar disnaker, perusahaan, dan bahkan sekolah-sekolah kejuruan di wilayah kerja kita nanti untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh akar masalahnya. Seperti itu, Teh Roma, tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Teh Indi atas tanggapannya. Pandangan yang sangat konstruktif. Terima kasih. Sekarang, setelah kita memahami masalah, dampak, dan mendapatkan perspektif baru, mari kita fokus pada jalan keluar. Mungkin untuk Mas Bagas, mohon sampaikan bagaimana gagasan solusinya, Mas. Baik, berdasarkan analisis tadi, solusinya harus komprehensif. Yang pertama, dari sisi SDM, kita harus genjot program pelatihan vokasi berbasis industri dan mendorong sertifikasi kompetensi. Yang kedua, dari sisi pendidikan, bangun kemitraan nyata antara SMK atau perguruan tinggi dengan industri untuk menyusun kurikulum bersama. Yang ketiga, dari sisi kebijakan, perlu ada kebijakan afirmasi yang mendorong perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal, tentu dengan standar kualitas yang terjaga. Optimalkan juga bursa kerja digital. Yang terakhir, perkuat komunikasi triparit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat dan minim konflik. Baik, solusi yang sangat terstruktur sekali ya teman-teman. Sebagai penutup, saya meminta pandangan dari Kang Dadi. Dari semua solusi itu, apa langkah paling konkret yang bisa kita lakukan sebagai CPNS di masa depan? Baik, terima kasih. Menurut saya, langkah paling konkret adalah mengubah mindset. Jangan hanya menunggu perintah. Jika nanti kita ditempatkan di dinas terkait, kita bisa ikut mengawal program job fair. Jika kita di dinas pendidikan, kita bisa mendorong kemitraan sekolah. Bahkan jika kita di kecamatan, kita bisa membantu mendata potensi tenaga kerja di wilayah kita dan menyampaikannya ke dinas terkait. Intinya, kita harus menjadi agen perubahan yang proaktif dan kolaboratif dimanapun kita bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Dadi, luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada semua rekan-rekan atas pandangan dan gagasannya yang sangat cemerlang. Saya akan simpulkan diskusi kita kali ini tentang sistem ketenagakerjaan di Karawang menghadapi tantangan serius mulai dari rendahnya kompetensi, lemahnya link and match, hingga hubungan industrial yang dinamis. Dampaknya sangat nyata, yaitu tingginya pengangguran, kesenjangan sosial, dan potensi ketidakstabilan. Solusi yang dibutuhkan harus terintegrasi mencakup peningkatan kompetensi SDM, penguatan kemitraan pendidikan industri, serta kebijakan yang pro pekerja lokal. Sebagai CPNS, peran kita adalah menjadi agen yang proaktif, kolaboratif, dan inovatif untuk memastikan solusi tersebut berjalan efektif. Semoga sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pendidikan, dan masyarakat dapat mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal demi kesejahteraan bersama.
Demikian diskusi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.